pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah hari ini. Saya kesini sempat terpikir, karena kemarin Sunter kalah sama Duban, Duta Bandara. Waduh, sampai sini dicekek dah gua, gitu ya. Dikeroyok nih, gitu ya. Tapi bersyukur ya, acara sinode itu boleh menyatukan. Memang tujuannya seperti itu. Jadi lewat permainan, lewat game, lewat sport. Ternyata bicara tentang sport, ya sporting, itu ternyata di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, itu juga ternyata harus dimiliki di dalam keluarga, di dalam rumah, bahkan antar hubungan suami dan istri. Tapi masalahnya adalah, apakah kita masih ada melakukan sport itu di rumah? Ada sporting di dalamnya. Jangan-jangan di dalamnya garing. Kenapa jadi garing? Karena masing-masing sibuk dengan gawainya. Sama-sama duduk di meja makan, tapi sama-sama sibuk. Sama-sama ada di meja makan itu, tapi sama-sama punya dunianya masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya sporting di dalamnya. Nah, kali ini kita akan lihat dari bagian ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya tidak akan bacakan kembali bagian ini, tapi saya akan mengajak kembali juga ayat atau dari perikop lain juga, yaitu Efesus 5, ya, yang ayat biasa kita baca waktu kita dengar, waktu pemberkatan, waktu kita diberkati, ataupun waktu kita mendengarkan jemaat anak yang menikah, ya, dengan perikop ini, yaitu Efesus pasal 5 ayat 22, 25, 28, 31. Saya akan bacakan buat kita semua. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri dan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 28, demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada keluarga yang sempurna. Mau sehebat apapun, mau serajin apapun ke gereja, bahkan selevel hamba Tuhan pun sekalian kalau itu sebagai rujukan, tidak ada yang sempurna. Bahkan ada tokoh motivator terkenal, itu pun tidak luput yang bagaimana dia pandai bernegosiasi, pandai merancang kalimat, bagaimana meluluhkan yang keras, ya, bagaimana mengembalikan hati orang agar kembali percaya. Tetap aja kalau dia sendiri pun terpuruk di dalam persoalan keluarga. Bahkan dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata bijak yang sebagaimana diajarkan kepada khalayak yang pecinta atau pendengarnya. Ibarat orang udah latihan karate, teknik dasar, cara dasar, dan bagaimana spontanitasnya, tetap aja kalau lagi turnamen atau kalau lagi bertanding, ketika emosi naik, tidak ada lagi tuh namanya yang namanya sesuai dengan teori. Udah begitu aja. Di setiap bidang apapun. Jadi itu menunjukkan dan menandakan bahwa manusia itu punya kelemahan dan kekurangan. Dari pijakan ini kita tahu bahwa di dalam keluarga tidak menutup kemungkinan yang namanya kita mengalami atau melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan. Nah, masalahnya adalah ketika terjadi hal-hal yang salah itu,
bagaimana respon kita, bagaimana tindakan kita, itu menentukan langkah-langkah berikutnya. Seperti orang main catur. Orang main catur begitu lawan mengeluarkan salah satu bagian dari bagian catur itu, maka lawannya akan melihat, dia sudah tahu akan berapa langkah yang akan dia lakukan. Bahkan setiap orang yang melakukan langkahan pertama, dia sebetulnya sedang merancang sebuah langkah-langkah berikutnya. Namanya main catur, saya batalkan, tetap aja salah satu ada yang kalah. Walaupun kadang kalah, walaupun sulit, ada yang draw. Tapi paling tidak, meskipun sudah dipikir masak-masak, biasa demikian rupa, pasti semua kekalahan itu terjadi karena ada kesalahan di dalamnya. Jadi sepintar apapun tetap punya potensi untuk salah. Jadi bagaimana kalau begitu? Kalau kita sudah punya rasa punya potensi untuk itu, nah justru disinilah hikmatnya. Kadangkala kita menjadi orang yang jumawa. Ketika salah satu di antara kita ada yang salah, kita langsung menjadi hakim. Dan seolah-olah kita punya hak dan kewenangan yang memang semestinya gua menghukum. Itu menjadi kesempatan untuk menekan. Itu menjadi kesempatan untuk menganiaya, mendiskreditkan, bahkan menekan. Justru disinilah sebaliknya, dibutuhkan kematangan dan kedewasaan. Ketika kita melihat dan menyaksikan ada sebuah kesalahan dari pasangan atau di dalam keluarga, kita tidak menjadikan itu palu gada untuk menghantam. Itulah yang tadi kita baca dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 11. Kalau boleh kita perhatikan di dalam bagian ini sungguh sebenarnya sangat ceroboh. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Sangat ceroboh sekali. Padahal kalau dilihat di dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan ada janji kepadanya. Dia sungguh berhadapan dan menikmati akan sebuah janji yang saya yakin dipegangnya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika di dalam proses menjalani hidup itu, ketika pembukaan ini dikatakan mulai ada masalah di dalam keluarga itu, yang terjadi karena masalah eksternal, yaitu kelaparan, terjadi krisis, terjadi yang namanya respon bagaimana supaya tetap survive, dan bagaimana mereka coba bertahan, dan mereka boleh mencari solusi bagaimana mengatasi masalah itu. Tapi masalahnya adalah ketika mereka menjalani itu di dalam bagian ini, kecerobohan dilakukan oleh Ishak. Jadi kalau boleh kita runtut ke belakang, pasal 12, pasal 20, kita menemukan sebetulnya walaupun kejadiannya mirip sama, ya, tapi masalahnya pada waktu itu Ishak belum lahir. Yaitu ketika orang tuanya juga mengalami hal yang sama, pasal 12 di Mesir dan pasal 20 di negeri Filistin ini juga di Gerar. Bagaimana kita melihat bahwa ketika ada masalah yang ditemukan, maka Ishak melakukan hal yang sama. Bagaimana orang tuanya dulu lakukan, demikian juga yang dia lakukan. Yaitu ketika mereka merantau, ketika mereka mencoba mencari solusi untuk kepenuhan hidup mereka, untuk kenyamanan hidup mereka, tapi ada sesuatu yang sebetulnya yang menjadi bimbingan mereka, yaitu percaya kepada bimbingan Tuhan, janji Tuhan, tetapi begitu ada masalah, bisa lo gak ingat? Saya sampai gemes. Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya, orang beriman. Tapi bisa loh, waktu dia menuntun bersama istrinya Sarah, dia ada ketakutan tersendiri karena istrinya cantik. Jangan-jangan di negeri saya datang ini, nanti karena mereka gak takut akan Tuhan, orang yang gak kenal Tuhan, gara-gara istri saya ini nanti saya mati. Di pasal 20 juga sama. Anaknya ngikutin. Motif dasarnya cuma satu, takut mati. Karena kecantikan istrinya. Coba sok di mana di sini? Ada gitu di sini? Ya. Ketakutan punya bini cantik. Kalau mau pergi ke mana-mana takut. Gitu ya. Terus kalau ada orang nanya, "Ini bini lu?" Bukan.
Ya, di mana-mana orang malah pamer ya. Di mana-mana orang malah ingin menunjukkan akan keistimewaan dari istrinya. Ya kalau pergi kemana-mana ya bangga ya. Kenalkan, ini istri gua. Kenalkan, ini bini gua. Itu siapa? Bini saya. Itu siapa? Istri saya. Lah Ishak ketakutan. Dia berpikir bahwa istrinya ini akan menjadi ancaman. Ada masalah satu tentang ekonomi mereka, masuk ke masalah kedua, yaitu berkaitan dengan ketakutan dia tadi. Jangan-jangan dengan apa yang dimiliki ini justru menjadi musibah bagi dirinya. Kalau bapaknya masih penting, dia masih ngomong dari awal. Ntar kalau ketemu ada orang nanya gini, bilang ya lu adik gua. Udah ada skenario yang dibangun, bagaimana mereka menyelamatkan diri mereka. Tapi Ishak. Maka dari bagian ini kita melihat ya, ada suatu ketidakpercayaan dirinya akan pemeliharaan Tuhan ketika dia berhadapan dengan Abimelek ini. Dia merasa terancam. Saya coba catat ya, bahwa kalau seandainya dia lakukan itu, apakah dia tidak memikirkan bahwa tindakannya itu adalah sebuah sikap yang menyakiti istrinya? Betul nggak ya? Kebayang nggak yang jadi istri ini, lakinya ngomong gitu di orang lain? Itu siapa? Bini lo? Bukan. Itu saudara gua. Coba, terima nggak? Diem baik. Terima nggak? Oh di sini biasa begitu ya? Kagak ya? Saya yakin loh, senormal-normalnya kagak akan terima. Hah? Maksud lo apa? Jadi gua bukan bini lo? Perang nggak tuh ntar di rumah? Mungkin hari itu bisa ditahan. Oke. Ntar aja tunggu di rumah. Gua cekek lu. Iya kan? Berani-berani ya lu ngaku-ngaku gua bukan bininya. Pasti selesai tuh rumah tangga. Yang kedua saya pikirkan adalah, kalau dia berani ngomong begitu, ini kan sudah membuka pintu. Ada potensi bahwa istrinya diambil orang. Apakah Ishak tidak memikirkan sejauh itu? Padahal jelas secara hukum teritorial, ya, orang yang takluk yang kalah, maka apapun yang dia milikinya itu akan menjadi milik yang menang. Ini belum berperang, Ishak sudah takluk. Dia seolah-olah sudah menyerahkan. Demi apa? Menyelamatkan dirinya sendiri. Enggak baik yang begini. Enggak boleh ada laki begini. Nyelamatin diri sendiri tapi mengorbankan bini. Enggak boleh. Tapi kejadiannya begitu. Yang ketiga adalah bisa kalau sama-sama error, ini jadi kesempatan buat bininya. Enggak diakuin. Dia ada yang lebih ganteng. Ada yang lebih menjamin. Gue mengsong baik. Lah kan lu udah gak ngapain gue bininya. Dia bisa beralih. Tapi paling tidak pada bagian ini kita melihat bahwa sehebat-hebatnya Ishak, dia juga manusia yang punya kekhawatiran dan ketakutan. Walaupun tindakannya ceroboh dan tidak pantas, tapi kita melihat suatu yang baik di bagian ini. Kita melihat bahwa di balik dari kesalahan yang dibuat oleh Ishak, Tuhan kita punya, dia punya Tuhan yang setia. Kita boleh melihat bahwa Tuhan yang berjanji itu kepada Ishak, bahkan kepada bapaknya, itu tetap berlaku bagi turunannya. Meskipun dia melakukan sebuah kesalahan yang fatal, tapi Tuhan tetap pelihara. Tuhan memelihara Ishak bersama keluarganya, bukan karena kesalahan yang dibuat oleh Ishak. Tapi jauh sebelum Ishak melakukan kesalahan, janji Tuhan itu sudah melingkupi akan semua perlindungannya kepadanya. Buktinya apa? Meskipun ada kesempatan bahwa orang-orang, ya, bahwa penduduk Gerar ini bisa melakukan hal apapun seperti yang dikatakan oleh Abimelek ini, itu membuktikan ini justru apa yang dia lakukan itu punya potensi bahwa bininya diambil orang. Karena bukan milik
bukan bersuami. Dan bahkan bisa diperlakukan semena-mena. Tapi justru kita menemukan bahwa di balik dari semua itu, ternyata pimpinan dan penyertaan Tuhan itu senantiasa melindungi meskipun dia salah melakukan langkah-langkahnya. Itu terbukti dari apa yang diucapkan oleh Abimelek ini. Dan apa yang melihat Abimelek ini Tuhan singkapkan pada dirinya supaya tidak juga melakukan kesalahan persis seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Jadi Tuhan pun akan memakai orang lain untuk menemukan akan kebenaran itu. Dia kan setengah benar. Dia menyampaikan sesuatu yang tidak sepenuhnya. Kita lihat dan bagaimana proses itu terjadi. Ternyata yang membuat Abimelek ini tahu bahwa orang ini berkeluarga adalah ketika dia melihat bahwa Ishak bersama istrinya Ribka sedang bercumbu-cumbuan, di situ dikatakan bermesraan, atau dalam terjemahan lain tadi sporting. Kalau umumnya itu istilah itu adalah berolahraga. Tapi kalau dalam berdua ini mereka sedang bermain, sedang bercengkrama. Suami istri yang sedang bercengkrama menjadi suatu pandangan yang membukakan si Abimelek bahwa orang ini berkeluarga. Dan itulah keluarga. Dan dia merasa bahwa ini tidak pantas untuk mereka melakukan kejahatan buat mereka. Padahal kalau dihitung-hitung, sebenarnya tidak enak posisi istrinya itu, dia bilang begitu. Tapi kita lihat bagaimana sporting itu terjadi. Sport itu terjadi di antara mereka. Saya coba menebak, saya bisa salah. Saya selalu mengingatkan kepada pasangan suami istri. Jangan sampai suami atau istri dua-duanya salah. Lebih baik salah satu. Karena masih ada potensi yang benar itu akan menjadi yang salah ini jadi benar. Maka ada orang berkata, sebuah kejahatan, sebuah kesalahan, sebuah keburukan sesuatu itu bisa menyebar begitu cepatnya. Seolah-olah kebenaran itu lambat. Tetapi ada yang pasti, kebenaran itu akan terungkap. Kebenaran itu akan menaklukkan. Maka bagi pasangan suami istri, lebih baik salah satu daripada salah dua-duanya. Saya coba melihat itu dalam diri Ribka. Mungkin adalah sesuatu sebagai patriarkal. Istri memang tunduk sepenuhnya. Tetapi di dalam relung terdalam pasti ada pemberontakan. Apalagi kalau sudah tersakiti. Disinilah kita lihat kebesaran hati Ribka. Meskipun dengan kondisi yang demikian, dia tidak bersandiwara. Dia tetap bisa bercengkrama dengan suaminya. Cengkrama yang menghasilkan suatu pandangan yang positif dan diambil langkah maju ke depan oleh Abimelek karena tindakan yang tidak lazim itu. Ada suatu kehidupan yang sukacita di dalamnya. Orang nggak bisa main tuh dengan hati yang kacau, nggak bisa. Mau ngobrol juga garing. Coba aja kalau hati lagi kacau satu dengan yang lain, mau ngomong apa-apa juga garing. Semaunya aja balasnya. Sesuka-suka aja, seperlu-perlunya aja. Tapi bayangkan kalau hati itu terjaga, maka akan saling bersautan. Persis kayak orang tepuk tangan. Kalau salah satu yang sakit nggak akan mungkin terjadi tepuk tangan. Kalaupun ada satu tangan, satu nyamperin. Maka inilah yang dilakukan oleh Ribka. Dan inilah yang kita temukan. Akhirnya di tengah kesulitan itu, di tengah ada kesalahan itu, tapi itu tertutupi semuanya dengan kehidupan yang tadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tanda keluarga itu bahagia adalah ketika pasangan suami istri itu masih bisa main bersama. Masih bisa bercengkrama, ngobrol dengan asik, ngobrol dengan bercanda.
Dalam terjemahan lain ini konotasinya adalah seksual. Bayangkan mereka bermain, bermesraan itu. Seolah-olah nggak peduli dengan yang lain. Jadi tontonan si Abimelek itu. Hidung kamu makin mancung aja. Aduh, bibir kamu seksi sekali. Masih ada gak sih kita bercanda-bercanda yang begitu sama laki bini? Udah peot. Udah gitu. Enggak. Masih ada gak? Saya kasih tahu dari bagian ini yang saya pelajari adalah ternyata sebuah gambaran keluarga itu bahagia terlihat dari hal kecil tadi. Bagaimana mereka masih ada bermain antar suami dan istri. Jangan main gendong-gendongan pas lagi waktu dulu, waktu pacaran udah gendong-gendong, udah anak 4, 3, 2. Udah ini kagak ada. Ya, masih suka bercandaan, masih suka iseng. Coba sok, siapa yang sini masih suka iseng sama bininya atau lakinya? Ada masih? Ada? Ada yang masih iseng? Gitu aja ngambek, halus bener. Iya, istri kalau lagi marah atau apa masih ada nggak datengin? Gitu aja marah. Apa sih? Gitu ya. Saya kemarin ada itu tuh lihat di TikTok atau di apa itu ya, gorila atau apa itu, lagi merajuk itu bininya, ya detail dikit, bisa begitu binatang. Heran juga saya. Tapi paling tidak ya orang yang kasih caption itu ya, paling tidak kalau itu aja bisa, masa kita manusia yang lebih normal, lebih punya hati, punya pikiran, kagak bisa ngerayu bininya yang lagi ngambek. Bini ngamuk biarin aja, mau gue pikirin. Atau laki yang ngambek, bini juga mau gue pikirin, gue gak masakin. Tapi kalau kita masih bisa merayu, ya ngisengin, itu tanda-tanda masih sehat hubungannya. Gak masak hari ini, marah ya? Gak usah gengsi lah. Ya, justru di hal main beginilah, ya suatu hubungan itu jadi terasa lebih intim, lebih dekat, lebih erat. Maka saya merujuk dari Efesus tadi sebagai pengingat kita bahwa pasangan suami istri itu pengikatnya cuma satu, kasih. Nggak ada yang lain. Apapun alasannya. Maka ketika kita melakukan keisengan, ketika melakukan candaan, tawa bersama, itu adalah karena kasih itu. Maka dipertahankan. Walaupun dia sakit, dia tahu, tapi dia belajar. Masih ngajak jalan. Siapa yang jalan ke Pancoran? Pik 2 sana. Jalan, ya. Saya ada yang saya kenal, saya lihat dari Facebooknya. Ini laki bini datang mulu ke Pancoran, joget-joget, ya, joget-joget. Saya bilang mereka menikmati sekali, ya. Walaupun umur sudah tidak lagi muda, tapi mereka masih melakukan kegiatan-kegiatan itu. Olahraga bareng, ya, jalan-jalan bareng. Ke pasar berdua. Siapa di sini yang masih ke pasar berdua? Ada? Ke pasar? Coba sok saya mau lihat. Ada yang ke pasar berdua? Oh, ada. Luar biasa. Iya masih ya ke pasar ya? Wadah. Pasar berdua ya. Belanja sama-sama. Bini nanya, Pak ini berapa? 10.000. Ya ilah mahal bener. Di sono goceng ya. Laki bilang, goceng. Udah bayar aja. Masih ada sama-sama akhirnya berkomunikasi dalam bagian itu. Enak, habis belanja makan bakmi. Iya kan? Ngobrol lagi juga. Nah ini loh yang dimaksud dengan sporting itu begini. Kehidupan yang demikian terjadi, maka itulah orang yang berbahagia. Amin. Ayo kita bangun. Kita dulu punya kebiasaan apa bersama pasangan kita. Gak usah gengsi,
Nggak usah jual mahal. Ayo. Kalau dia lagi merajuk, kita harus rayu. Kita harus kembali bangun hubungan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau itu yang kita lakukan, maka niscayalah bahwa itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Generasi berikutnya akan mengikuti bagaimana budaya itu dibangun. Apa yang dilakukan oleh Ishak itu tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Artinya adalah dalam bagian ini kita melihat ada gaya tiru. Manusia adalah imitator sejati. Dia akan meniru apa yang dia lihat. Dia akan meniru apa yang orang tuanya buat. Dia akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bahkan sampai pada titik menyelesaikan masalah. Maka ada anak yang pemuda yang belum lama menikah, dia mencurahkan isi hatinya, kesebelannya, ketidaksukannya kepada orang tuanya. Maka saya bilang, mau nggak kamu stop untuk kamu punya harapan dan cita-cita orang tua tidak seperti itu? Iya, baik. Mau nggak kamu stop memutuskan akan sikap seperti itu? Iya. Satu, saya bilang, kau sendiri tidak melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Loh, saya emang nggak melakukan, tapi kau melakukannya ketika kau membencinya. Kau tanpa sadar kau sedang membentuk, mengesave dirimu sendiri dan menjiplak akan orang tuamu sendiri. Karena kebencianmu itu akan sedang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dia pada dirimu dan dirimu jadi seperti itu. Niscaya kamu akan menyelesaikan masalah keluargamu dengan suamimu pun dengan cara yang sama. Karena kamu sedang dibentuk dengan apa yang kamu lihat. Jadi apa solusinya? Kau harus jadi orang yang berbeda. Kau belajar mengasihi dia. Belajar mengampuninya. Maka engkau akan terlepas dan terbebas dari turunan yang tadi. Kalau tidak, engkau akan sama karena kebencianmu yang besar itu sudah membentuk otakmu dan itu akan terjadi kembali dan kau akan mengulang kembali jiplakan mamamu itu kepada orang berikutnya. Karena kau tidak punya ilmu bagaimana mengatasi menang dalam persoalan itu, tapi kau sedang kalah. Manusia adalah imitator sejati. Maka oleh karena itu, supaya kita tidak meniru yang salah, maka kita harus jadi yang berbeda. Ketidaksempurnaan orang tua bukan jadi alasan kita membenarkan dan kita melakukan hal yang sama. Ketidaksempurnaan kita juga bukan berarti menjadi tanda bahwa saya harus dimaklumi karena saya dari dulunya begitu. Nggak bisa, pasangan suami istri nggak bisa bilang sama bininya, saya emang udah dari dulu begini, jadi lo harus udah terima. Nggak bisa. Bininya juga hal yang sama, nggak bisa. Ketika menjadi dua menjadi satu, maka dua-duanya saling menyesuaikan. Nggak ada yang dimenangkan. Semua tabiat yang buruk, yang jelek, semua harus disesuaikan. Maka kuncinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka saya akan mengajak kita sama-sama kita akan membuka dari bagian ini. Saya rasa kita semua seperti tadi pujian yang sudah kita nyanyikan. Ya, perjumpaan dengan Kristus itu menjadi pondasi bersama bahwa tidak ada yang dimenangkan dengan tabiat-tabiat kita yang lama. Sebagaimana kita telah dipersatukan, maka dengan cara itu jugalah kita melakoni hidup kita. Apa yang dialami oleh Ishak ketika dia mendapatkan pemeliharaan Tuhan di ayat selanjutnya dari 12 sampai ayatnya yang ke 35, ya. Kesimpulan saya cuma satu, bahwa keluarga itu tidak sempurna. Maka sehebat-hebatnya dia pun kalau baca sampai akhir tetap menyedihkan. Tapi ada pemeliharaan Tuhan yang tidak bisa kita lupa di dalam bagian itu. Dan itulah anugerah yang tidak bisa sama dengan satu dengan yang lain dan tidak bisa ditiru.
Tapi poinnya adalah dalam bagian ini, mari kita sama-sama menyelaraskan, memperbaiki semuanya dengan kita taat pada Tuhan. Maka apa dari perjanjian baru yang akan saya ajak pada kita? Maka dalam bagian ini sebagai orang percaya harus kita pahami bahwa Kristus bagi setiap murid yang olehnya mau menundukkan diri kepada Tuhan dan menjadi murid, maka Tuhan Yesus sudah meninggalkan kepada para murid yang adalah kita juga keluarga adalah para murid, maka Kristus meninggalkan damai sejahteranya di dalam kita. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika Tuhan coba menguatkan para murid di dalam segala keberadaan mereka, Tuhan Yesus menggaransi bahwa kepergiannya adalah tidak membuat mereka menjadi yatim piatu. Tetapi bagaimana mereka bukan hanya sekedar survive, tapi dapat menjalani kehidupan mereka dengan sukacita, dengan tenang, tidak dengan ketakutan. Maka yang Kristus lakukan dan berikan adalah damai sejahtera, shalom. Kenapa damai sejahtera itu perlu? Dan damai sejahtera yang diberikan bukan seperti yang dunia tawarkan. Damai sejahtera yang dunia tawarkan adalah sinetron. Damai sejahtera yang dunia tawarkan adalah kekayaan. Maka ketika orang diukur kebahagiaannya bahwa dia akan mengalami damai sejahtera dengan apa yang dimiliki, maka itu omong kosong. Peristiwa Ishak ini menunjukkan tingkat kritis itu, tingkat susah itu ternyata bisa membuat orang melenceng dan salah. Tapi bukan berarti juga ketika orang mengalami kelimpahan bahwa orang itu tidak bisa salah. Itu yang terjadi pada Salomo. Itu juga yang terjadi pada anaknya Salomo. Di dalam kelimpahan mereka pun akhirnya Salomo terjerat di dalam kelimpahannya. Padahal di dalam doanya, dalam permintaannya, dalam bahkan statement dari Tuhan bahwa dia adalah orang raja hikmat. Tidak ada yang seperti dia. Tetap di dalam kelimpahan juga dia jatuhnya. Saya ingat di Duta Bandara itu, saya mengenali orang itu di tahun-tahun pertama itu saya hanya melihat dia rumahnya sederhana, punya motor satu. Tapi saya heran juga memang orang ini. Dalam tempo 2 tahun, kehidupan ekonominya itu begitu nyata sekali berkembangnya. Tahun ketiga sudah punya mobil. Tahun keempat, tahun kelima, tadinya dia motor satu, sekarang dia orang pertama di Duta Bandara yang punya Harley Davidson. Saya waktu dia bawa towing ya namanya itu, yang kendaraan tuh bawa itu ngangkut, diantar rumahnya itu, siapa tuh yang punya gitu ya, namanya kita mah orang ini ya, kita ngelihat yang begitu mah langsung mata, siapa tuh gitu ya. Nggak taunya, saya nggak ngikutin, ngintilin di mana tuh ya, tetangga yang beli lah, kita yang repot. Suatu ketika waktu saya nongkrong di bengkel, motor yang berapa hari lalu saya lihat itu diantar itu lewat. Dan saya mengenali siapa yang mengendarai. Hebat sekali tuh si engkau. Tambah besar, tambah luar biasa. Padahal kalau diingat-ingat berapa lalu, itu orang bukan siapa-siapa. Istri cantik. Saya kalau bilang cantik, cantik ya. Cantik. Anaknya sekolah minggu tempat kita. Tahun berikutnya, saya tidak pernah lihat lagi. Ternyata tanya demi tanya. Ternyata kawin lagi. Enggak punya duit salah, punya duit bermasalah. Tuh, siapa bilang? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jikalau tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, kalau damai sejahtera itu berdasarkan apa yang kita miliki, apa yang disematkan oleh orang, maka itu tidak akan bertahan lama. Maka damai sejahtera yang macam apa yang Tuhan kasih? Damai sejahtera Kristus.
Maka Paulus pun mengingatkan kepada jemaat di Roma agar mereka pun sama, bahwa mereka harus hidup di dalam damai sejahtera di dalam Kristus. Untuk apa? Agar di dalam damai sejahtera itulah kita tidak tergoda, kita tidak terganggu dengan hal-hal yang di luar. Bagaimana damai sejahtera itu bisa tinggal di dalam hidup kita? Maka saya sangat tertarik, itu yang menjadi fondasi dasar dari gereja kita, yaitu hidup karena Kristus. Orang harus lahir baru. Gereja Injili yang menjadi penekanannya adalah manusia ciptaan baru, orang yang sudah lahir baru. Maka gereja-gereja Injili itu disebut Injili adalah ketika umatnya, orangnya di dalamnya, bukan karena liturginya, tapi karena orang-orang yang di dalamnya itu adalah dia berjemaat, dia bergereja di situ karena dia adalah orang yang sudah diselamatkan, yang sudah terima Yesus, dan dia sudah menjadi ciptaan baru. Amin. Itu namanya gereja Injili. Maka di dalam bagian ini setiap keluarga haruslah mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Kalau keluarga itu belum menjadi ciptaan baru, maka akan ada dua nilai yang akan dipegang. Satu nilai dunia, satu nilai Kristus. Maka itu tidak bisa berjalan bersama. Akan punya prinsip yang berbeda. Maka oleh karena itu, Paulus sangat menekankan kepada jemaat di Korintus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, itu adalah keharusan. Saat mana? Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bahkan di Galatia dikatakan, tidak ada esensi yang lain yang lebih penting. Apapun tradisi, apapun kehebatan yang kita punya. Kata Paulus, menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Artinya semua kehebatan kita, semua atribut kita, semuanya itu enggak akan menjadi apa-apa kalau kita belum menjadi manusia ciptaan baru. Maka orang yang menjadi ciptaan baru, maka dia akan punya hati yang takut akan Tuhan. Maka orang yang takut akan Tuhan, maka dia tahu batasan-batasan melangkah yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Itulah alasannya Abraham kenapa dia sembrono. Karena dia sudah berasumsi, memang betul dia tinggal di Mesir di daerah orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia berasumsi berarti bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan benar. Benar seperti itu. Tapi ketika dia menuduh orang lain dan akhirnya asumsinya itu akhirnya menjadi tindakan yang salah, akhirnya membuat dia salah jalan. Saya akan bacakan buat kita Efesus 5 ayat 21. Ini berlaku buat kita sebagai orang yang sudah ciptakan baru. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, dalam suami dan istri, orang tua dan anak, di dalam takut akan Kristus. Senternya sekali lagi adalah Kristus sebagai kepala rumah tangga yang menjadi kita di mana kita berpijak, berkata, berpikir, berperasaan di dalam takut akan Kristus. Jadi jikalau tanpa akan ada hal ini, maka sulitlah kita membangun keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 10 di dalam doa Bapa kami dikatakan begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa yang di bumi ini adalah persis seperti yang di sorga. Apa yang di bumi ini adalah fotokopian yang di sorga. Bagaimana beraninya kita berdoa yang diajarkan Tuhan itu mengatakan bahwa kehendak Tuhan terjadi dalam bumi ini. Seperti yang di sorga.
Dan itu hanya bisa terjadi, kopian itu, masterpiece-nya itu hanya bisa terjadi jikalau kita membaca kebenaran firman Tuhan. Itulah isi keseluruhan kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, pikiran sorga, yaitu Alkitab. Jadi kalau kita tidak dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, maka sulitlah kita. Maka tadi saya katakan, maka kita akan memegang nilai-nilai dunia, prinsip-prinsip dunia yang nampaknya benar, tetapi tidak tepat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana kita membangunkan akan keluarga kita? Bahwa kehidupan yang bisa tadi bermain, orang tua dengan anak, suami dan istri, maka dimulai dari fondasi-fondasi yang tadi saya sampaikan. Dan itu akan berjalan dengan natural, itu akan berjalan dengan alami. Dan kita akan menikmati keseharian kita. Kita akan menikmati akan kehidupan kita. Bahkan itu akan mengubahkan karakter kita masing-masing. Rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain. Kebenaran firman Tuhan akan mendorong kita ke sana. Sehingga kita tidak gengsi ketika salah satu di antara kita ada yang merajuk. Dan kita akan berusaha sekuat mungkin bagaimana supaya masalah ini terselesaikan. Bahkan kita tidak membiarkan berlarut-larut. Kalau kita biarkan berlarut-larut, dia akan sama seperti kanker. Perlahan tapi pasti, tapi membunuh. Ketika kita membiarkan persoalan itu, dia akan bersifat seperti kanker, cepat atau lambat, dia akan membunuh. Maka selesaikanlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tundukkanlah dan rendah hati satu lain. Maka karakter satu dengan yang lain akan terbentuk. Kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manakah gambaran yang paling jelas menunjukkan keluarga yang berbahagia, yang seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah dengan kita menjalankan kehidupan kita masing-masing dengan persoalannya, atau seperti yang dunia sedang tunjukkan kepada kita dengan segala fasilitas yang ada? Kita boleh satu ranjang, kita boleh satu meja, tetapi yang mana kalanya sejatinya kita punya dunia masing-masing. Kita jalan masing-masing. Kita tidak lagi sehati dan tidak sepikir. Ishak dan Ribka, di dalam ketidaksempurnaan mereka, ada fakta yang dilihat oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, bahwa ada keluarga yang berbahagia ketika dia melihat pasangan suami istri yang bermesraan, pasangan suami istri yang sedang bermain bersama, pasangan suami istri yang bercengkrama. Ternyata itu menjadi salah satu gambaran menunjukkan akan sebuah keluarga yang bersahaja. Apakah itu sudah hilang di dalam ingatan kita? Apakah itu sudah hilang di dalam kehidupan kita? Apakah itu sudah punah di keluarga kita? Bisakah di dalam pembaruan yang Kristus sudah lakukan bagi kita? Bisakah itu kita nyatakan, kita ungkapkan kembali di dalam kehidupan kita? Mari, pasangan kita adalah teman kita bermain, bukan gadget, bukan orang lain, tapi pasangan kita. Biarlah pasangan kita menjadi tempat kita bermain yang sejati. Anak-anak kita adalah tempat kita bermain. Itu adalah rumah tangga kita, adalah taman pertama di tempat kita bermain. Biarlah rumah tangga kita menjadi taman yang indah, yang senantiasa menjadi tempat
atau destinasi yang kita selalu kunjungi dari waktu ke waktu. Mari kita bangun taman di rumah kita masing-masing agar kita bisa bermain bersama-sama. Tuhan menolong. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah kepala rumah tangga di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di dalam pemahaman ini kami senantiasa dapat melakoni kehidupan kami dengan penuh bijaksana. Ampunilah kiranya Tuhan jikalau kami los dari hal ini. Tapi biarlah pengingatan ini kembali mengingatkan kami kembali bagaimana semestinya kami hidup sebagai keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Sempurnakan sehingga itu menjadi ingatan kami, kehidupan kami dari saat ini sampai seterusnya. Dalam Yesus kami memohon. Amin.